Seharian di jalan, disuruh dagang, aktivitas dagang. Gimana dia mau ada istirahatnya? Sekali anaknya mau main, mau menghibur, sudah capek. Udah capek Bapak mau istirahat dulu. Pemirsa Silet RCTI meninggalkan duka kesedihan Baim Wong atas kepergian ayahanda tercinta. Di lain kisah, pesulap Pak Tarno tengah dilanda ujian berat di saat kondisinya tidak baik-baik saja. Situasi pun bertambah panas dengan akan membawa Dewi ke ranah hukum dan melaporkan ke polisi. Berikut, inilah deretan fakta di balik polemik rumah tangga Pak Tarno dengan istri-istri dan anak-anaknya yang menjadi sorotan publik. Fakta pertama, kini muncul anak-anak Pak Tarno dari istri tua tak terima Pak Tarno dieksploitasi istri muda. Seperti diketahui, kondisi Pak Tarno kini berbanding terbalik dengan saat dirinya masih di puncak kejayaan. Sempat memiliki rumah megah seluas 2 hektar, namun kini harus menetap dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Tak hanya itu, pasca berkali-kali mengalami stroke, Pak Tarno juga masih dalam kondisi yang belum pulih dan harus berjualan mainan hingga ikan cupang demi menyambung hidup. Hal ini pun viral di jagat maya dan sampai pula ke telinga anak-anak Pak Tarno dari istri tua. Menurut Aisyah dan Halimah, anak Pak Tarno melihat kondisi Pak Tarno, mereka sangat miris. Mereka bahkan menuding Dewi istri muda dan asisten selamat mengeksploitasi Pak Tarno di saat ia seharusnya beristirahat. Bapak bagus sekali. Iya, masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ruang tamunya ya Pak ya? Ruang tamunya. Ruang tamunya indah banget. Terus ini ruang keluarga, kumpul-kumpul Pak? Iya, tapi ini buat anak kecil. Udah bangun rumah ini dari kapan? Udah lah. Saya sangat senang Pak ngeliat rumah baru. Masya Allah. Ini boleh masuk Pak? Boleh masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ada Hatsune Miku ini Pak. Itu bekas jatuh atau apa Pak? Mak, lu banyak anak-anak benar. Oh jadi main-main gitu ya? Main-main. Bener-bener Bapak bebasin ini kayak tempat main gitu ya Pak? Benar. Kak, dari pertama lihat juga saya juga nggak bisa tidur, terus nangis karena ngeliat Bapak itu mukanya lesu, pakaiannya juga lecak-lecak kayak gitu. Campang-camping dah pokoknya. Saya sangat-sangat nggak terima banget bapak saya digituin sama mereka. Saya sangat-sangat nggak terima banget bapak saya digituin sama mereka. Miris lah, karena dulu waktu zaman di sini dia nggak pernah sampai sempat sakit jualan itu, nggak kayak sekarang. Ya kalau memang jualan iya, tapi kan waktu sama-sama jualan itu kan ya karena mereka kan perlu biaya hidup, ya kan? Ya wajar aja dia jualan. Itu tidak ada yang manfaatin, misalnya kayak Selamat ke Dewi memang dia maunya jualan sendiri, Kita jualan itu karena ketika kosong job aja. Kalau ada job kita tutup jualannya, kita ngejob. Tapi kalau misalnya nggak ada job ya kita jualan, karena kita kan nggak punya lapak gitu ya. Kita di pinggir jalan, di pinggir depan kosan sih, bukan pinggir jalanan di mana-mana. Terus di sekolah-sekolah kan gitu. Tapi sekarang sudah ada ruko ya sudah nyaman gitu. Saya cuma mendampingi master, itu jualan atau apa itu master yang mau. Fakta kedua, anak-anak Pak Tarno juga pertanyakan uang donasi dari para artis dan dipersulit bertemu ayahnya sendiri. Karena hidupnya yang miris, Pak Tarno pun banyak mendapatkan bantuan dari sejumlah artis seperti Ria Ricis, Willy Salim, dan Raffi Ahmad untuk membantu Pak Tarno yang harus berjualan di tengah sakitnya. Namun, anak-anak Pak Tarno mengaku bingung dengan banyaknya donasi yang diterima ayahnya, namun masih berobat pakai BPJS dan harus berjualan di depan rumah. Tak hanya itu, mereka juga merasa sulit untuk bertemu Pak Tarno dan menuding Dewi memblokir seluruh akses komunikasi. Jujur aja Kak, saya kalau ke rumah Ibu Dewi itu nggak bisa bolak-balik ke sana.
Iya, karena dibatasin. Seharian di jalan, disuruh dagang, aktivitas dagang. Gimana dia mau ada istirahatnya? Sekali anaknya mau main, mau menghibur, sudah capek. Udah capek bapak mau istirahat dulu. Saya telepon itu susah, nggak diangkat-angkat. Waktu di kontrakannya sana dia sering berkunjung tapi malam. Kadang master nggak ngerasa nyaman karena terlalu malam banget gitu ya, kita nggak enakan dengan tetangga. Kadang anak bawa anak-anak kecil gitu. Orang dia terbuka kok siapa aja, apalagi orang lain aja silakan. Itu bohong gitu. Yang lain-lainnya itu master yang pegang. Iya, kalau yang Willy Salim saya yang pegang. Karena saya kan dikasih amanah sama Willy Salim suruh renov ini toko. Raffi Ahmad itu master yang pegang. Dia transfer di rekeningnya master dan karena saya kan tidak pegang ATM dia. Ya alhamdulillah saya terima kasih ngucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah memberikan donasi ya kepada Master Tarno ya, untuk Master Tarno. Fakta ketiga, anak-anak dan istri tua ancam somasi dan melaporkan istri muda ke polisi. Sebagai istri sah dari Pak Tarno, Sariyah mengaku bahwa dirinya merasakan kesedihan mendalam. Bukan hanya sudah lama tidak mendapatkan nafkah, ia juga miris melihat kondisi sang suami yang diduga dieksploitasi. Hal itulah yang akhirnya membuatnya sampai menggandeng kuasa hukum dan melayangkan somasi terbuka kepada Dewi. Secara tegas, mereka menyatakan bahwa jika dalam 7 hari tidak ada tanggapan, akan membawa permasalahannya ke jalur hukum. Di sisi lain, anak pertama Pak Tarno mengaku dirinya sedih melihat kondisi keluarganya. Ia pun berencana untuk mempertemukan semua guna bermusyawarah mencari solusi terbaik. Siapapun yang terlibat dalam hal ini, saya nggak akan segan-segan untuk melaporkan. Akan saya buat LP. Saya lihat ada beberapa oknum yang memang memanfaatkan dengan beberapa kondisi Pak Tarno yang memprihatinkan sehingga ada motif tersendiri. Saya lihat seperti itu, ada motif-motif yang memang sekeliling Pak Tarno ini kurang benar begitu ya, kurang bagus, kurang tepat. Yang tentu melanggar hukum. Nah, ini kita akan mencoba untuk memberikan peringatan, termasuk Pak Tarno juga. Dia sakit, jualan, suruh begini kayak robot. Kalau dulu dari sini, dari rumah, dalam, keluar, jemur. Kalau soal tulus atau ikhlasnya saya itu master yang rasain. Kalau misalnya dia tidak merasa nyaman dengan saya, mungkin dia pun tidak akan mau dengan saya kan. Kalau misalnya dia tidak merasa nyaman dengan saya, mungkin dia pun tidak akan mau dengan saya kan. Nyaman. Untuk saya masih somatis seperti itu ya, kalau misalnya saya ada salah apa gitu, saya ngerasa saya ngurusin master bener, saya tidak membuat master cilaka atau gimana. Terus mereka mau memisahkan saya dengan master, ikut campur rumah tangga saya buat apa? Saya ingin ya istilahnya, ayo rembukan kita seperti apa sama keluarga, mana istri yang mana yang mau ingin merawat bapak, ayo silakan. Saya tidak mempersulit. Tidak mensulit, tidak melarang. Ayo, siapa yang mau. Fakta keempat, klarifikasi Pak Tarno uang donasi ia yang simpan dan tak mau tinggal dengan istri tua karena selalu bertengkar. Terkait berbagai tudingan yang mengalir, Dewi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memegang uang donasi yang diberikan kepada Pak Tarno. Kecuali uang yang diberikan oleh Willy Salim karena dia mendapat amanah untuk menyewa ruko guna mempermudah mereka berjualan tanpa harus keluar rumah. Dewi mengaku bingung karena dirinya sama sekali tidak pernah melarang satupun keluarga Pak Tarno untuk menemuinya. Di sisi lain, Slamet asisten Pak Tarno menjelaskan bahwa memang sang master yang tidak mau pulang ke rumah istri tua. Sebab Sariyah kerap marah-marah bahkan seolah mempersulit
ketika Pak Tarno ingin berobat dengan menggunakan BPJS. Rezeki lah dari yang di atas ya Pak. Iya. Saya jadi ingat kakek saya. Pak Tarno mau sewa jualan dagang sini. Harganya berapa Pak? Setahun? 25. Saat bisa turun? Bisa, udah 24. Ya udah, saya langsung bayarin sekarang. Bayar Pak, uang Bapak. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar. Ini ada sisa uang 25 juta untuk pengobatan, 10 juta. 10 juta lagi untuk renovasi ya. Masih ada sisa 5 juta ya buat kebutuhan sehari-hari lah. Saya pergi dulu ya Pak ya, saya pamit pulang ya. Ya. Halo pemirsa Silet, ini kita ada di ruko baru kita ya. Dan kita mau liatin dagangan-dagangan kita yang di sini. Yuk kita lihat yuk. Sekarang udah di ruko senang nggak? Senang. Rukonya bagus nggak? Senang. Waktu itu kedatangan Willy Salim itu loh. Dia membantu Master supaya Master tidak kehujanan, tidak kepanasan lagi jualannya. Jadi dia sewain ruko 1 tahun ya di sini. Kalau memang dia mau balik lagi ke sana ya silahkan, nggak apa-apa, namanya suami istri ya kan. Nggak ada larangan, nggak ada hak saya untuk melarang Pak Tarno. Nggak tahu katanya. Kalau udah bisa jalan mau pulang ke sono nggak tahu. Ya kita kembali lagi ke Master Tarno ya. Kecewa tuh masih Selamat itu, karena dia tuh orang luar. Maunya saya itu jangan, yang saya kalau lihat di media itu gak usah campur lah. Dia itu kayak tahu semuanya. Terserah apa kata mereka lah ya. Itu memang sudah kebiasaan mereka memberikan masukan seperti ini dan seperti itu. Ya kita merasa tidak pernah manfaatin Pak Tarno dan tidak pernah menjual Pak Tarno dalam keadaan seperti itu. Memang ini kan kemauan Pak Tarno sendiri. Bukan hanya masalah donasi Pak Tarno yang menjadi masalah, drama seputar donasi Agus Salim pun kembali memanas setelah pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan YRPK dan Denny Sumargo memutuskan untuk mengalihkan uang donasi sebesar 1,3 miliar itu untuk korban bencana di NTT. Sontak, hal ini memantik konflik baru antara pihak Agus Salim dan pihak Densu. Ya, kemarin pasca menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporannya mengenai dugaan penggelapan uang donasi oleh Gary yang kini menjabat sebagai ketua yayasan, Agus pun mengeluarkan unek-uneknya terkait pengalihan dana donasi tersebut. Termasuk langkahnya mensomasi Gary dan Densu 3 kali 24 jam, serta ancaman melakukan upaya hukum lanjutan terkait pengalihan dana donasi yang tanpa persetujuan dan bahkan melanggar haknya. Ya biasa aja sih pemanggilannya. Yang namanya memperjuangkan hak pasti tetap semangat. Masa nggak semangat? Ya memang Gary Julian ini dan kawan-kawan ini tidak ada persetujuan ya kepada Agus jika memang akan diduga ya uang tersebut akan dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Tapi kita sedang mengajukan terlebih dahulu somasi peringatan hukum 3 kali 24 jam ya. Maka kita akan siap mengajukan upaya hukum. Iya pasti untuk kecewa banget sih sebenarnya ya kan. Dulu katanya saya nggak punya etika, nggak punya moral. Sekarang berbalik, siapa yang nggak punya etika sama moral? Itu mereka kayak gitu, janji-janji manis mereka itu semuanya itu. Di sisi lain, Densu yang kini tengah berada di NTT bersama Gary untuk menyerahkan uang donasi, tiba-tiba saja mengungkapkan kekecewaan. Saya kecewa, tulis Densu di laman media sosialnya. Sayangnya, Densu tidak menjelaskan secara rinci apa penyebab dan kepada siapa kekecewaan itu ditujukannya. Namun muncul dugaan kuat jika Densu meluapkan kekecewaannya terkait ucapan Farhad Abbas yang mengaitkan kematian Alvin Lim dengan podcastnya bersama Novi terkait pengalihan dana donasi Agus Salim. Tidak hanya itu saja, Densu pun sempat menanggapi dengan emosi komentar netizen
yang menyebutnya tidak ada kerjaan karena ikut campur terlalu dalam pada masalah donasi Agus Salim. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab. Siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab. Udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih kemana. Iya. Dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Gue udah sepadan banget masalah ini. Tolong ini, gue udah sampai di Maumere, uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Saya enggak mau tahu urusan internal kau. Karena saya sudah sampai di sini, ya harus selesai. Buruannya aja bagi Pak Densu. Saya pengen lihat. Pengen lihat nyalinya. Ya kan dia bilang yang di podcast dulu katanya nggak bakalan, kalaupun dipakai sama si Teteh, saya yang menggantikan. Tapi sekarang dia sendiri yang membuat seperti itu.